Dirgahayu. Saudara-saudara, kemerdekaan sudah kita proklamasikan kemarin. Hari ini kita menentukan arah bangsa ini, konstitusi, dasar negara, dan siapa yang akan memimpin republik. Rancangan UUD dari BPUPKI sudah siap, tapi kita perlu menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kita bukan lagi bangsa yang dijajah, kita bangsa yang berdaulat. Saya setuju, tapi perubahan jangan berlebihan. Konsep negara integralistik yang saya tetapkan relevan. Negara sebagai satu tubuh, rakyat sebagai bagian dari kesatuan itu tidak boleh ada benturan antara kepentingan individu dan negara. Tuan Supomo, kesatuan yang mematikan, perbedaan bukan kesatuan, tapi penyeragaman. Negara kuat bukan berarti rakyatnya bisu. Benar, kita butuh negara yang mendidik rakyatnya berpikir, bukan hanya tumbuh. Pendidikan harus menjadi dasar kemerdekaan agar kebebasan tidak menjadi kebingungan. Kita sepakat, tapi satu hal belum selesai, Piagam Jakarta. Apakah rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang tetap dipakai? Kalimat itu bukan sekedar tulisan, Soekarno. Itu hasil perjuangan panjang umat Islam. Menghapusnya berarti menghapus sejarah perjuangan kami. Tapi kita harus berikan saudara-saudara di timur banyak dari antara mereka yang non muslim. Apakah mereka harus bersaing dari negara yang baru ini? Saya hanya meminta keadilan bagi mayoritas. Tidak ada yang menindas siapapun. Justru demi keadilan, kita perlu kalimat yang bisa diterima semua pihak. Negara ini milik bersama, bukan satu golongan. Mari ubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Esensinya tetap, semangatnya tetap, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Kalau itu untuk menjaga keutuhan bangsa, saya rela. Tapi biarlah sejarah mencatat pengorbanan ini. Terima kasih. Maka kita tetapkan dasar negara Republik Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita sampai pada keputusan terakhir. Siapa yang akan memimpin negara ini sebagai presiden dan wakil presiden? Saya menghormati Bung Karno dan Muhammad Hatta. Tapi jika saya mengajukan nama lain yaitu Tan Malaka yang sudah lama memperjuangkan kemerdekaan, berpikir jauh melampaui zamannya. Bukankah pemimpin sejati adalah yang berpihak pada rakyat kecil? Tan Malaka tidak ada di sini dan tidak mengenal luas oleh masyarakat. Kita butuh pemimpin yang bisa dirasakan kehadirannya, bukan sekedar toko dan tulisan. Apakah kemungkinan harus dibuat dari popularitas? Tan Malaka menawarkan keadilan sosial yang bukan sekadar bagi dibuat. Kita baru mencari merdeka. Rakyat belum siap menerima pemimpin yang mereka kenal. Namun Soekarno sudah menyalakan semangat di desa desa. Itu kekuatan simbol yang tidak bisa diremehkan. Dan jangan lupa, Tan Malaka dikenal keras dan dekat dengan ide-ide kiri. Di masa rapuh seperti ini, kita tidak boleh membuka pintu bagi perpecahan ideologis. Saya menghormati Tan Malaka. Dia sahabat perjuangan, seorang pemikir besar. Tapi hari ini bangsa ini masih rapuh. Rakyat butuh pemimpin yang mereka kenal dan percayai. Waktunya Tan Malaka akan datang, tapi bukan hari ini. Saya tetap mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Keduanya mewakili semangat dan kebijaksanaan, pikiran dan tindakan. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju! Kami menerima amanah ini bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga janji kemerdekaan. Tugas kita baru dimulai. Baik saudara-saudara, sidang saya tutup.
Merdeka!